Teman-teman, dikabari ya, kita jam 7 mulai karena saya jam 8 harus OTW. Kita tunggu 5 menit terus mulai ya. Nah, kemudian apa yang kita bicarakan di sini itu sifatnya rahasia. Jadi tidak akan dilaporkan polisi kan, Bu? Ya enggak, sepanjang juga Nadia tidak terlibat dalam tindak kriminalitas, tidak ada tanda-tanda bunuh diri atau mencelakakan orang lain atau menelantarkan anak di bawahnya. Ya, sekarang saya akan bicara mengenai masalah riwayat medisnya Nadia. Pernah nggak Nadia itu dirawat, inap ya di rumah sakit yang tidak terkait karena masalah narkotika? Pernah, Bu. 2009 Kenapa tuh? saya kecelakaan ditabrak motor dari belakang. Berapa lama dirawat? 1 minggu. 1 minggu. Ya kata dokter gegar otak ringan, Terus sekali lagi juga saya pernah kata dokter tuh apa mononuropati gitu loh, Dok. Kelumpuhan gitu? Iya, Gimana tuh kejadiannya tuh persisnya? Apa yang sedang terjadi sehingga kamu bisa ditabrak dari belakang? Itu saya sedang galau, saya bawa motor, nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saya ditabrak dari belakang, hilang kesadaran. Oke. Ada akibatnya nggak sampai sekarang? Saya suka sakit kepala di bagian belakang. Oke. Kalau sehari-hari kemudian apa yang sekarang dilakukan? Saya bekerja part time di agen perumahan. Saya marketing penjualan rumah. Gimana penghasilannya dari kegiatan ini? Aduh, kalau penghasilan sama sekali tidak mencukupi untuk saya dan anak. Oh, Nadia sudah punya anak. Ya, saya punya anak umur 4 tahun laki-laki. Penggunaan sabunnya dalam seminggu itu berapa kali kan? Bulan ini saya pakai 3 minggu, 3 minggu belakangan ini saya pakai sabun terus. Dalam sebulan terakhir ini 3 minggu pakai ya. Tapi seminggunya itu berapa kali? Dalam seminggunya saya jadi keranjang sampah apapun saya pakai. Tergantung keadaan keuangan. Kalau ekstasinya sendiri? Ekstasinya sendiri saya pakai ketika saya clubbing. Bulan ini 3 kali. 3 kali ya, rata-rata itu. Rata-rata 3 kali, makanya saya pengen berhenti, Bu. Hmm. Uang gaji pun sudah habis semuanya. Jadi uang yang diperoleh tadi yang kadang-kadang itu juga habis. Ya anak sendiri nggak keurus. Ya berat ya. Berat sekali. Banyak ya jadi persoalannya. Terus kalau menurut Nadia sendiri belakangan ini jenis zat apa yang paling menjadi masalah? Yang sangat bermasalah untuk saya sabu sama ekstasinya. Makanya saya butuh bantuan sekali. Kembali kepada persoalan keluarga tadi ya. Kamu kan tinggal sama ibu, masih ditanggung finansial sama ibu, juga untuk membantu anak ya. Gimana hubungan dengan ibu? Wah, kadang-kadang walaupun beliau support, tapi sering terjadi konflik. Bisa digambarkan lebih jauh konfliknya seperti apa? Ya, jadi sering marah kan. Nadia, kamu tuh sama sekali nggak ingat sama anak kamu ya, kamu tuh egois banget sih. Dan kamu kayaknya lebih senang menikmati ya. Kayak gitu makanya
Gak enak ya suasananya ya. Iya. Bapaknya anak kemana? Bapaknya anak itu saya kebetulan single parent, saya menolak untuk menikah. Memang dia sendiri menawarkan saya untuk menikah, tapi saya tolak sebab kecanduan dia tuh jauh lebih parah dari saya. Bahkan awal-awal itu dia sendiri yang sebenarnya menjerumuskan saya untuk pakai narkoba. Jadi kamu memilih sebagai single parent karena bapaknya anak tuh juga pecandu yang lebih berat dari kamu. Iya, bahkan dia yang menjerumuskan saya. Ya, teman-teman, sudah hadir 13 orang ya. Baik, kita mulai saja karena jam 8 harus meluncur. Ini hari Jumat juga, jadi harus maksimal. Nah, karena ini pakai Zoom saya, kalau Zoom pribadi itu kan maksimal 45 menit, tapi mungkin kadang bisa juga lebih. Jadi saya nanti barangkali tiba-tiba berhenti ya itu berarti waktunya habis gitu. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, mudah-mudahan masih semangat untuk kuliah. Ini kalau saya lihat dari kalender akademik, minggu ini adalah minggu ujian tengah semester seperti itu ya. Tapi kita pernah pernah tidak Zoom gitu ya, pernah tidak Zoom berapa kali, 2 kali ya saat saya nyuruh teman-teman mencari jurnal. Nah, kalau di pertemuan offline ketika jurnal itu ada presentasi di kelas ya, offline itu waktu kakak kelas sebelumnya. Dan itu menjadi kekayaan pengetahuan akademik, pengetahuan riset dari jurnal-jurnal yang dicari oleh masing-masing individu. Misalkan di kelas ini ada 40 orang gitu ya. Nah, 40 orang itu berarti misalkan Hakim Matul itu akan tahu dari 39 jurnal lainnya. Jadi itu akan saling berbagi dan sangat kaya sekali seperti itu. Maka nanti jurnal yang telah dikumpulkan itu akan menjadi hak teman-teman dan akan tentunya harus dibaca gitu ya. Misalkan ya kayak tadi, saya mengumpulkan, tapi kan saya tidak tahu 39 teman saya itu temanya apa saja. Nah, itu akan menjadi kekayaan yang harus dipahami juga. Jadi nanti mungkin ketua kelas bisa share di grup ya yang jurnal itu, kemudian teman-teman bisa memilih ini ketertarikanku kemana. Jadi sekarang itu mudah sekali untuk membuat makalah atau bikin karya karena jurnal itu sekarang sudah OJS ya. Jadi online jurnal sistem sudah bisa diakses melalui online itu. Nah, Bu Amina akan share materi yang kemarin, akan klarifikasi saja karena ini perlu dijelaskan ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya, saya anggap sudah ya. Kenapa harus ada bimbingan individu dan kelompok? Karena di prodi pengembangan masyarakat Islam realitanya sekali lagi dalam mempelajari individu kita tidak akan lepas dari yang namanya dalam mempelajari masyarakat maksudnya. Dalam mempelajari masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan dari individu dan kelompok, masalah individu dan kelompok. Kemudian potensi individu dan kelompok itu. Nah, saya fokus pada pertemuan kemarin ini 6 dan 7 ini untuk di kemarin 6 sekarang 7 gitu ya. Untuk menjelaskan bagaimana individu dan kelompok ini ketika kita melihat contoh-contoh konseling yang saya share itu mampu gitu ya, mampu menjadi media bahwa kita itu akan mengenal ke masyarakat yang lebih luas gitu.
Kalau contoh-contohnya yang teman-teman review gitu ya, yang tugas di slide terakhir itu nanti akan saya jadikan sebagai tugas UTS ya, karena itu sifatnya individu gitu. Nanti saya koreksi. Nah, oke, saya akan menjelaskan ini teori tapi akan saya elaborasi dengan contoh yang teman-teman terima. Oke. PPT-nya terlalu kecil enggak? Sudah bisa diakses PPT-nya ya? Sudah, Bu. Sudah, sebentar dulu saya besarkan. Ya. Jadi yang pertama teman-teman itu dalam menggunakan psikologi untuk pemberdayaan masyarakat harus punya skill. Skill apa sih? Skill untuk engagement. Engagement itu, tahu engagement? Hakimatul engagement tahu? Umi? Kurang tahu. Umi? Ini yang ada di layar saya aja yang saya sebutkan. Umi? Hakimatul kurang tahu. Kita harus punya skill atau keterampilan dalam melakukan engagement. Umi tahu Umi? Kalau dipanggil tidak respon berarti nggak hadir Bu. Ya. Oke. Karena kurang tahu Bu. Oke. Binti Kuratul Iza tahu engagement? Oke, kalau dipanggil tidak ada itu ciri-ciri itu. Putri Safitri. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Oke, ya. Ya. Kita harus punya skill dalam melakukan engagement, assessment dan perencanaan aksi. Kenapa sih? Engagement itu apa? Itu ya, engagement itu jadi gini, ketika kita ke masyarakat, kita tuh akan merencanakan aksi-aksi tertentu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan izin dari masyarakat, sesuai dengan hasil diskusi, sesuai dengan rencana bersama dengan masyarakat. Tetapi sebelum ke rencana itu kita tuh melakukan asesmen. Asesmen itu penggalian data. Misalkan di satu daerah kita akan menggali data tentang keluarga miskin gelandangan gitu ya. Nah, asesmen itu terdiri dari data keluarga. Kalau yang contoh konseling tadi kan konseling yang kemarin saya kasihkan data pribadinya nama, umur, itu asesmen yang sifatnya individu gitu ya. Kemudian kalau yang sifatnya kelompok itu siapa, ada berapa orang, mereka bekerjanya di mana. Kalau individu pekerjaannya apa, anaknya berapa. Kalau kelompok ada berapa kakak, ada berapa keluarga, itu asesmen. Kalau individu asesmennya berarti dia punya skill apa, dia punya potensi apa, dia punya sumber stresor apa gitu ya, itu yang individu. Tapi kalau yang kelompok itu punya usaha bersama apa, asesmen. Jadi asesmen itu penggalian data, mencari tahu. Tetapi sebelum kita menggali data ada satu tahap yang harus kita lakukan, yaitu engagement. Ya, jadi engagement itu apa? Membangun restu. Engagement itu pelamaran. Kayak teman-teman, misalkan di sini kamu siapa Hakimatul mau dilamar gitu ya. Pengambilan hati dulu gitu. Ngambil hati keluarga calon mertua misalkan. Itu pelamaran ngambil hati. Kalau hatinya sudah keambil, sudah nyaman, kita tinggal yang namanya asesmen dan rencana-rencana selanjutnya. Jadi engagement ini langkah yang paling awal ini ada kaitannya dengan psikologis. Semakin masyarakat mudah menerima kita, berarti secara psikologis masyarakat itu nyaman dengan kita. Mudah hatinya itu menerima kita. Tetapi kalau sebaliknya gini, kita tidak akan pada langkah asesmen dan perencanaan aksi. Kalau engagementnya saja kita sudah mendapatkan masalah banyak, misalkan baru kita
mau izin gitu ya, karena kita juga belum tahu itu lokasinya di mana, kemudian siapa saja yang ada di dalamnya. Kita tidak berusaha cari tahu misalkan di media sosial atau bertanya ke orang di luar kelompok itu, di luar individu itu. Akhirnya kita ketika datang ke masyarakat yang akan jadi tujuan kita tuh kaget. Jadi mau adjustment tuh kita keburu kaget gitu ya. Loh, kok kayak gini masyarakatnya? Harusnya sebelum masuk ke satu individu yang akan jadi klien kita, kelompok yang akan jadi dampingan kita, masyarakat yang akan jadi dampingan kita cari tahu dulu deh. Sehingga ketika kita datang ke mereka, pertemuan perdana itu apa ya bahasanya itu kalau sudah suka itu suka gitu loh maksudnya. Jadi kita nggak kaget kalau kita secara bangun restu ini ngambil hati masyarakatnya kita itu tidak ada hambatan, itu nanti proses selanjutnya itu akan lancar. Jadi adjustment ini ambil hati ya, ambil hati untuk kenyamanan, untuk apa itu mendapatkan restu-restu untuk tahap berikutnya itu adjustment. Nah, skill ini harus dikuasai. Bagaimana sih di video tadi ketika teman-teman melihat yang kasus kasus si Dodi, terus siapa lagi Natali ya, terus sebelum si Dodi itu siapa yang cowok yang yang narkoba itu ya, kan nggak langsung nama Anda siapa misalkan itu kan asesmen ya, ada adjustment dulu, gimana bro kabarnya bro gitu kan, terus kesini sendirian, apalagi di kasus Yeni ya yang KDRT itu kan tidak langsung coba Mbak Yeni isi data ini misalkan gitu, itu asesmen. Salah kalau langsung ke asesmen, ada adjustment dulu. Tadi kesini naik apa? Kamu sehat kan? Kamu tidak apa-apa kan? Gitu. Kalau itu kalau ke individu ya. Itu kenapa? Kamu butuh air putih enggak? Misalkan gitu. Karena kan ada klien-klien yang jalan kaki misalkan. Terus ke kelompok juga gitu. Tidak langsung yuk diisi ininya enggak gitu. Jadi ada basa-basi lah bahasanya itu ya. Basa-basi yang bisa menjadikan diri kita ini lekat dan diterima oleh komunitas, oleh masyarakat, oleh individu tersebut. Itu adjustment. Kompetensi yang kedua, tujuan dari community development ini membantu orang ya. Jangan merepotkan orang ya. Jangan sampai kita punya pandangan gini, aku juga perlu dibantu sama orang lain. Ketika aku ke masyarakat gitu, ngapain aku bantu, misalkan aku mau bisa bantu apa, enggak gitu. Prinsip kita itu kita harus membantu orang. Orang itu sebagai individu, sebagai kelompok atau organisasi ataupun masyarakat yang akan kita bantu itu untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Itu teori banget itu, tapi benar ya, teorinya Ahlis. Jadi membantu orang lain itu harus menjadi pegangan dalam hati kita gitu. Misalkan kadang kan gini ya, kita profesinya sebagai pengembang masyarakat, tiba-tiba kalau ketika di masyarakat banyak hal yang tiba-tiba harus kita bantu, misalkan tiba-tiba ada satu keluarga yang butuh bantuan gitu ya. Itu ya aku nggak diajari itu di kelas, berarti bukan tugas aku, nggak gitu juga. Membantu itu luas sekali gitu ya nanti ketika di lapangan gitu. Dia ada keberfungsian sosial yang akan kita perjuangkan sehingga individu, kelompok dan masyarakat itu berfungsi kembali secara sosial. Berfungsi secara sosial nanti cari saja deh, pelajari sendiri. Keberfungsian sosial itu apa? Silahkan cari sendiri. Kemampuan memecahkan masalah ya. Jadi bimbingan individu, kelompok, masyarakat itu tujuannya kedua untuk kemampuan memecahkan masalah yang menghambat jadi masalah ini akan menghambat perwujudan diri mereka dalam peranan sosial di lingkungannya. Yeni ya, kasus Yeni, ada yang belum nonton, ada yang sudah nonton semua ya. Umi sudah nonton? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jangan dulu di mute ya, saya belum selesai. Ketika Umi nonton yang ini, yang kasusnya siapa itu, Yeni, ada yang menghambat Yeni nggak dalam perwujudan dirinya?
Umi? Apa Bu? Oke, Kurang jelas. saya ulangi. Ketika kamu lihat kasusnya Yeni, adakah yang menghambat perwujudan dirinya si Yeni, si klien? Menghambat. Kamu lihat layar deh, aku lagi ngomongin perwujudan diri. Adakah yang menghambat perwujudan diri Yeni ketika kamu nonton video itu? Maaf Bu, sedikit lupa. Sedikit lupa. Oke deh. Yang kamu ingat video Yeni itu apa? Yang kamu ingat? Dia kan cerita karena korban KDRT itu ya Bu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dikekang sama suaminya kan Bu. Terus Disiksa gitu. Ya, berarti itu bukan lupa. Coba, perwujudan diri apa dari si Yeni itu yang terhambat menurut kamu? Atau tidak ada? Nggak paham Bu. Nggak paham. Oke. Perwujudan diri. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Perwujudan diri si klien dalam kasus ini itu yang terhambat tuh apanya? Perwujudan diri sebagai apanya coba? Ada yang mau jawab? Oke, puasa-puasa nggak ada. Tidak ada perwujudan diri kalian ini. Wujudkan diri kalian, perwujudan dirinya mana? Ada yang menghambat ini berarti. Yang menghambat perwujudan diri dari teman-teman tuh apa? Dalam peranan sosial di lingkungannya, dalam kuliah ini misalnya. Jadi, oke ya, kita akan mencari tahu perwujudan diri. Saya tidak akan menjawab, teman-teman harus menganalisis sendiri ya. Menganalisis itu penting karena kita bekerja lebih lebih kompleks ketika kita sudah pada tahap analisis, bukan hanya makna gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan diri sendiri sebagai sumber-sumber yang ada, bahkan mencari sumber-sumber baru untuk mengatasi hambatan. Jadi si Yeni ini harus kita dorong untuk menggunakan sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Ya. Bahkan kalau sumber itu tidak ada, cari sumber baru, cari kekuatan baru dalam diri si klien itu untuk mengatasi hambatan. Nih kalau kasusnya Yeni, misalnya Yeni ini kalau finansial dia ada ya, kalau finansial ada. Dia tidak punya misalkan sahabat dekat atau keluarga. Kalau di kasus itu tidak diceritakan ya. Keluarga yang mungkin jadi teman dekatnya, jadi teman bercerita gitu. Nah, itu sumber yang ada dalam diri si klien yang tidak ada. Kita ciptakan sumber itu. Jadi kita bolehlah misalkan ketika sudah ketemu Yeni, kita dapat datanya bahwa dia punya kakak si A, punya adik si B misalnya. Dekatilah itu tuh si A itu. Karena itu menjadi sumber dari kekuatan si yang akan digunakan oleh si klien. Itu kalau individu, klien kita. Kalau lingkupnya kelompok, gunakan sumber-sumber yang ada di kelompok itu untuk mengatasi hambatan dalam kelompok. Kelompok lansia ya, lansia itu misalnya dia memiliki sumber apa lansia? Bijak biasanya ya, tapi kalau bijak itu tidak ada, kita cari tumbuhkan sumber-sumber baru. Sumber-sumber baru apa sih kalau di lansia? Secara psikologis lansia biasanya mudah untuk apa ya, berteman, beradaptasi, bercerita gitu. Itu lansia. Oke ya, yang coret-coret Ahmad, kamu coret-coret. Ahmad
Ahmad Miftah, Ahmad siapa ini? Kamu coret-coret layar. Ya, menggunakan diri sebagai sumber. Kemudian yang ketiga, konsep perwujudan diri mengembangkan dan memenuhi kebutuhan diri si klien, kelompok atau lingkungan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Jadi kita dorong si klien, kelompok atau masyarakat itu untuk tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia juga harus berperan di masyarakat untuk negara sebagai warga negara yang aktif gitu. Karena apa? Kalau dia si klien itu terlalu sibuk dengan, misalkan teman-teman terlalu sibuk deh memenuhi kebutuhan hidupnya, terus memenuhi kebutuhan diri sendiri saja tanpa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, itu akan terganggu keberfungsian sosialnya, akan menghambat jalannya peraturan-peraturan. Misalkan aku tidak pakai helm misalkan, atau apa, itu hal-hal remeh gitu ya, atau tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban kita ini kita abaikan. Si klien itu mengabaikan tanggung jawab sosial itu secara langsung akan berkorelasi dengan menumpuknya masalah yang dia hadapi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Yeni atau tadi ada siapa lagi, Dodi gitu ya, di kasus-kasus di video itu, Natali, Dodi, Yeni, dia kalau terlalu terpuruk dengan masalah narkoba, masalah KDRT-nya, dia tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lain, dia akan sempit gitu pikirannya. Hidupnya terus aja diwarnai dengan masalah dia. Karena masalah kecil pun akan menjadi besar kalau dia tidak memikirkan hal lain gitu. Contoh sederhananya gini. Ada yang mabok kalau naik mobil. Ini saya lihat di layar Putri yang on ini. Putri yang unmute. Kamu kalau naik mobil mabok nggak? Enggak, Bu. Enggak. Misalkan mabok ya, saya paksa contohnya mabok itu. Putri ketika gadis itu kalau naik bis itu mabok. Karena apa? Karena dia fokus ke diri sendiri. Tapi ketika dia sudah punya anak, misalkan dia punya tanggung jawab lain, dia nganter anak-anak panti naik bis, dia ada tanggung jawab sosial lain, dia jadi nggak mabok. Nah itu pikiran seseorang itu secara sederhana itu akan menyesuaikan. Jadi kalau teman-teman misalkan punya masalah, kalau klien kita ada masalah, jangan fokus pada masalah itu. Ajaklah dia untuk melakukan sesuatu tanggung jawab sosial. Nanti secara secara natural, secara alamiah, pikirannya itu akan terpecah ke dunia sosial lain, tidak terfokus pada yang sedang terjadi pada dirinya. Itu benar loh teman-teman, silahkan dipraktekkan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi kuliah gini, aku nggak punya pekerjaan, misalkan mau bayar SPP apa, coba teman-teman aktif di mana, nanti itu akan tertutup masalah itu. Tuh. Oke ya, kita lanjut. Oke, yang tadi saya jelaskan skill pertama engagement. Engagement itu keterlibatan, terlibat, bangun restulah, cari izin bahasanya. Tapi secara psikologis itu ya. Ini teman-teman bisa cari di Google Books, buku pintar pekerja sosial ya. Itu bukunya Bu Cynthia Patiasina ya. Itu bagus sekali menjelaskan tentang engagement gitu. Nah, engagement tujuannya, ini teori banget sih, bisa dipelajari ya. Yang jelas tekniknya itu menciptakan kondisi yang dasar, empati, kepedulian yang benar, perhatian positif, kemudian ada teknik pencerminan. Pencerminan gimana? Klien punya pandangan terhadap dunianya, kita juga harus menjadi klien. Maksudnya gimana? Gitu loh, maksudnya siapa itu tadi tuh? Dodi ya. Kasus di video Dodi itu kan dia sangat
ingin bekerja, ingin menikah, tetapi dia ketika bekerja dia ingin bekerjanya di Papua gitu. Dia bingung karena di Papua itu tidak ada yang namanya metadon. Metadon itu obat dosis yang diminum oleh orang-orang ketika dia rehabilitasi gitu ya. Jadi gini, misalkan Dodi itu pengguna obat-obat terlarang. Untuk memberhentikannya itu tidak mungkin karena tubuhnya akan kaget. Tubuhnya akan tersiksa. Karena kalau sudah sekali suntik, jadi dia tuh sembuhnya dengan misalkan obat-obatnya lewat suntikan, disuntik baru dia merasa puas, merasa sembuh. Kalau tidak, tubuhnya sakit-sakit gitu. Nah, untuk melepaskan si Dodi dari obat-obatan itu atau si Natali atau siapa lagi yang satunya itu, dikasihlah namanya metadon. Metadon ini obat yang harus diminum 1 kali sehari untuk apa? Untuk pengkondisian tubuh agar tubuh itu tetap sehat, tetap tidak merasa sakit walaupun tidak minum minuman nafsa gitu ya. Tidak minum minuman obat yang terlarang atau dia tidak melakukan suntik-suntik yang dilarang itu. Itu metadon. Nah, dalam kasusnya Dodi kan bingung. Mau bekerja tapi kalau dia tidak mendapatkan metadon berarti dia akan terjerumus lagi dong, akan masuk lagi ke dunia obat-obatan itu. Nah, pencerminan di sini kita menjadi Dodi, kita ikut bingung, bukan ikut bingung, kita merasa iya ya, berarti kamu bingung, berarti kamu ini dong, ada penekanan gitu. Berarti Dodi ingin bekerja, berarti Dodi ingin menikah. Pencerminan gitu ya. Jadi kemudian kita bisa juga mengungkapkan bakat atau potensi klien gitu. Dodi sebenarnya bisa apa? Harusnya ada pertanyaan gitu ya. Oh iya, aku bisa ini, misalkan aku tidak harus bekerja di Papua deh, misalkan gitu ya. Kan pilihan kerjanya jangan hanya satu, kalau satu mentok. Potensi kamu apa, Dodi? Tidak usahlah kamu misalkan bekerja tapi di Papua, karena Papua itu mendapatkan dosis obat-obat metadon itu sangat sulit gitu. Misalkan kamu bekerja tetapi daerah sini aja, sekalian kamu terapi dekat seperti itu. Itu yang apa yang harus ditawarkan di engagement ini baru engagement ya. Engagement itu keterlibatan tuh. Kemudian teknik selanjutnya dalam engagement atau membangun restu itu kontekstualisasi ya. Sebentar ya, saya ada tamu sebentar aja. Kemudian ya, saya lanjut. Jam berapa ini? Saya jam 7 jam 8 harus selesai. Oke. Teknik ya, kontekstualisasi. Jadi klien yang menyalahkan diri, maka pengembang masyarakat harus membantu menyadarkan konteks lingkungan sosial saat ini. Melihat orang lain dalam kondisi yang serupa. Jadi misalkan ada nggak di antara video yang saya share itu yang menyalahkan diri? Ada yang mau angkat bicara? Ada nggak klien yang menyalahkan diri? Ada yang angkat bicara? Kalau nggak salah yang cewek narkoba itu bukan? Natali. Yang terakhir. Natali menyalahkan dirinya kayak gimana, Mbak Hakimatul? Iya, terjerumus gitu, Bu. Sama kan dulu kan dia terjerumus karena suaminya, Bu. Suaminya gitu ya, dia menyesali gitu ya, menyalahkan diri, menyesali. Nah, kita tuh harus masuk di sana gitu, dalam penyesalan itu. Apalagi hal-hal yang dilarang itu kan kalau kita jangan sampai menyalahkan gitu, misalkan, oh kamu salah pergaulan ya berarti, oh makanya kamu seperti ini. Tidak, sangat-sangat tidak boleh. Jadi kita masuk seperti tadi yang ditayangkan di mana, ya video yang saya kasihkan itu,
Minimal seperti itu gitu, minimal. Jadi memahami kondisi Natali, pikirannya, perasaannya, apa itu, keinginannya saat ini tuh apa. Kita masuk ke sana, ke relung-relung pikirannya itu kita tuh masuk. Sulit enggak ya kayak gitu? Karena kalau nggak dipraktekkan sih sebenarnya sulit. Tapi kita mencoba untuk bekal saja gitu, bahwa dalam pengembangan masyarakat, teman-teman ketika nanti menjadi pekerja sosial yang menghadapi individu gitu ya. Di dinas sosial itu kan pekerja sosial tiap tahun ya lowongannya itu. Nah, ketika menghadapi individu, teman-teman harus seperti itulah minimal itu. Jangan sampai apa yang dirasakan klien dalam hati kecil kita, yo salahmu dewe misalkan gitu, tapi jangan sampailah di apa itu diungkapkan gitu. Oke, saya share lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman sambil jalan, karena kan ini udah dipelajari, cuman belum saya jelaskan itu. Teknik selanjutnya pengungkapan diri, membantu klien, kelompok atau komunitas untuk untuk ada rasa ini pengungkapan, kepercayaan, kewajaran perasaan. Jadi mengungkapkan diri, kita mencoba gini, kalau saya punya klien gini, ajak dia menjadi seperti kita juga. Misalkan, oke deh, ibu punya masalah keluarga gitu, ibu kena KDRT, ibu mau tahu nggak cerita gitu ya, bahwa coba ibu lihat tuh di depan ibu ada apa, depan ibu ada apa. Jadi dia akan merasa bahwa perasaan bersalah dia itu wajar. Tidak hanya dia yang merasakan itu, ternyata ada perempuan-perempuan lain pun yang dari beberapa kasus itu yang sama, bahkan yang lebih parah dari dia. Jadi ada rasa wajar nanti dalam dirinya. Sama dengan teman-teman, misalnya teman-teman gini, aku kok saat kuliah online gitu ya, aku kok merasa misalkan jenuh gitu ya, mendengarkan dosen ngomong terus. Tapi ada juga yang menikmati, ya enak lah iso sambil tiduran, bisa sambil nyambi. Tidak usah kita misalkan dadak beli baju atau apa karena tidak terlihat gitu ya, gitu. Misalkan tidak usah kita misalkan rapih-rapih dulu, itu positifnya. Misalkan ada 1 atau 2 orang yang merasa jenuh banget, wajar saja. Anggap itu perasaan wajar, jangan terlalu dibesar-besarkan. Wajar ya, karena secara resikonya memang banyak dan positifnya juga banyak itu. Itu yang mungkin kewajaran itu yang harus ditumbuhkan ketika kita bertemu dengan masyarakat, dengan klien gitu ya, dengan kelompok gitu. Yang kelima, mendampingi ya. Mendampingi ini, pengembangan masyarakat bisa memberikan dukungan emosional dan mendorong keberanian bagi klien. Oke ya, ini gampang dipahami, mendorong gitu ya. Keenam, mendukung dan penghargaan. Oke, jadi penghargaan, pujian-pujian itu hal-hal kecil. Kalau kliennya itu atau kelompoknya itu dekat dengan kita atau jenis kelaminnya sama, sentuhan-sentuhan kecil juga penting. Kayak si Yeni tadi ya, disentuh, misalnya diraba gini, sabar ya, misalkan gitu. Oke, berarti kamu mau seperti ini. Ya, misalkan ada pujian-pujian kecil. Kamu ternyata wanita yang kuat gitu. Terus kamu ternyata harus melalui hal ini sendirian. Jadi ada penekanan-penekanan yang maknanya itu dukungan, maknanya itu penghargaan gitu. Ya, sampai sini saya akan tanya. Rosita, buka kamera sama unmute. Rosita. Ya Bu, bentar saya ngambil Itu kucing dulu. toh, kucing yang kuliah ya. Siasati Zoom-nya teman-teman tuh, misalkan gini, tidak on cam ya, ada gambar kayak saya nih, Hakimatul Umi
Laila ada gambar tapi rakyat wajahe. Wanda ada fotonya. Kemudian Dina, itu yang benar ya kalau dalam Zoom itu ada aturannya. Rosita sudah pakai jilbab? Oke ya. Saya mau tanya Rosita. Kayak gelap ya di mana? Ya, di unmute. Gak apa-apa, kelihatan semua juga, cantik kok ya. Jadi gini Rosita, ketika kamu nanti bertemu dengan masyarakat atau dengan apa? Dengan klien, dengan kelompok, perkataan apa saja yang itu mencerminkan bentuk penghargaan gitu. Kata-kata apa saja yang mencerminkan itu penghargaan terhadap lawan kita. Kayak mungkin pujian-pujian gitu sih. Terus motivasi buat kliennya. Oke, motivasi. Kata-katanya seperti apa motivasi itu? Kata-katanya langsung by kata, by contoh. Ya contohnya mungkin yang kayak narkoba gitu ya Bu. Misalnya hal yang kamu lakuin enggak apa ya, maksudnya enggak salah kok. Misalnya mungkin karena ya kamu emang lagi apa ya, lagi banyak masalah gitu Bu. Jadinya nggak apa-apa, tapi ya jangan diulangin lagi gitu. Tapi jangan diulangin lagi, ada tapinya itu ya. Kalau sudah ada tapinya kesannya itu bertolak belakang dengan perkataan pertama. Gak apa-apa sih gitu, cuma nanti jangan terlalu ditonjolkan. Itu nggak salah. Kan, kalau nggak salah berarti boleh dong. Misalkan aku stres, aku minum lagi, misalkan gitu. Nanti khawatirnya ke sana. Ya kata-kata sederhana misalkan, ternyata kamu pribadi yang kuat ya gitu. Belum tentu loh orang lain bisa menghadapinya, misalkan gitu ya. Gitu. Jadi jangan mengulang perkataan keluh kesahnya si klien, si kelompok, kita ulang kembali, tapi kita tutupi dengan hal lain. Gitu ya. Misalkan, Bu Aminah, anak saja itu kok belum ini ya, belum bisa jalan, misalkan. Anak saya itu kok belum mau bergaul dengan temannya, dengan orang lain gitu. Kita jangan mengulang-ulang itu lagi. Kalau bisa, oke deh, misalkan setiap anak itu punya perkembangan sendiri-sendiri. Jika kamu mau, yuk kita ajak misalkan anakmu kemana. Jadi ada solusi yang kita tawarkan, tetapi kita tidak mencoba merendahkan atau mengulang kembali bahasa-bahasa masalah itu. Oke, Rosita. Saya akan cek Devi Niatul Ulum. Devi. Iya, Bu. Mana Devi? Oh ya. Nah, orang pada mandi mesti. Ya Devi. Oke. Devi. Saya mau tanya, dari 3 video yang kamu saksikan, saya ngasih berapa video dok kemarin tuh lupa. 3 Bu. Video yang Yeni ya. Oke, coba kamu sharing ke saya tentang video Yeni. Yeni itu ada nggak sesuatu adegan yang menarik dari si konselor kepada Yeni? Yang paling menarik menurut kamu saat dia apa, saat mengatakan apa? Ingat nggak? Mungkin saat mengatakan Bu. Atau perilakunya itu? Mungkin empati si konselernya ya Bu.
Iya, bisa empatinya itu ya yang iya dia itu dari Rifka Anissa sangat sempurna, itu bagus sekali itu ya. Jadi yang Yani itu. Kalau yang yang itu loh, yang klien laki-laki yang pertama itu, saya lupa namanya ya. Bukan si Dodi, sebelum Dodi itu dia kan merasa yang bahwa konselornya cowok. ya, dia kan merasa bahwa gini, emang aku bermasalah ya kok di konseling gitu. Terus si konselornya kan dengan mudah bilang begini, bukan emangnya yang di konseling itu bermasalah gitu. Akhirnya kan ada apa itu, ada obrolan yang pada akhirnya si klien itu menganggap konseling itu bukan untuk orang bermasalah, konseling itu untuk mencari tahu hambatan pemulihan gitu kan. Itu yang bagus yang seperti itu. Jadi kata-kata masalah sekali lagi jangan sampai diulang-ulang gitu. Sebentar, saya ada tamu. Bude, taruh dulu. Matur nuwun nggih. Nggih, mangke nggih itunya. Makasih. Boten mangke pas pulang. Lagi ngajar dulu. Makasih Bude. Ya, itu jadi bagus. Jadi misalkan kok aku dibawa ke ruang konselor, ya kayak di kita lah masih tabu ketika kita punya masalah dengan lingkungan keluarga, atau misalkan ada KDRT, ada juga pelecehan seksual. Misalkan pelecehan seksual, kabar-kabar bulan-bulan kemarin itu terjadi di beberapa pondok, bukan di beberapa, ada di lingkungan pondok pesantren gitu ya. Itu tidak terungkap langsung. Terungkapnya kapan? Setelah ada yang berani melaporkan gitu. Karena apa? Karena masyarakat masih menganggap tabu, masih menganggap bahwa kalau kita terbuka atau melaporkan itu adalah masalah besar. Padahal ketika sudah lapor, sudah terbuka dengan dinas sosial, dengan konselor-konselor yang ada di bawah pemerintah, dengan pekerja sosial gitu, itu masalahnya akan teratasi sebenarnya. Nah, itu persepsi-persepsi itulah yang harus dikuasai oleh seorang pengembang masyarakat, sehingga ketika ketemu masyarakat kita bisa membalikan ya. Sebenarnya pertemuan kita ini gitu ke masyarakat itu bukan untuk mencari masalah masyarakat, bukan untuk mencari masalah Bapak Ibu, tapi mencari tahu hambatan apa saja yang terjadi di sini gitu. Karena belum tentu hambatan di tempat ibu sama dengan hambatan di tempat lain. Jadi ada bahasa-bahasa seperti itu yang kita lontarkan ke masyarakat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini berapa menit lagi? Silakan, teman-teman. Kalau tidak ada, saya lanjut. Kemudian ada apa ya? Ada kontrak ya teman-teman ya, ketika melakukan konseling itu ada kontrak di awal itu. Bapak Ibu atau siapa itu, atau kelompok tertentu, atau ke klien, ke individu. Jadi kita pendekatannya kan mikro ya, mikro, mezo, dan makro. Mikro itu yang individu, yang Yeni, yang narkoba itu individu, yang mezo itu yang kelompok yang ibu guru sama anak-anak. Itu sebenarnya contoh sederhana, cuman bisa dilakukan ketika teman-teman ketemu remaja, ketemu lansia. Jadi diajak ngobrol tuh di mezo itu, di kelompok itu, masalahnya dari mereka, solusinya juga dari mereka. Kalau kelompok itu tinggal kita aja mengiyayu, melempar-lempar, mengolah forum gitu ya. Itu yang mezo. Kalau yang makro saya tidak ngasih contoh karena di PMI contoh memang PMI itu makro banget, teman-teman dengan sendirinya dapat gitu ya di makro ini. Ya, karena ini kuliahnya hanya 3 SKS, jadi saya ambil yang belum didapatkan di PMI gitu ya intinya. Jadi di kontrak pertama itu teman-teman bilang bahwa kita akan bertemu dalam 8 tahap gitu. Sehingga kan kaget loh, kok lama banget. Akan merasa lama karena memang belum dicoba misalkan gitu ya. Kemudian ada setelah kontraknya itu diketahui,
ada pertanyaan ulang, ada elaborasi. Elaborasi itu misalkan kamu paham. Oh iya, kalau kamu memahami kontrak ini, kita akan menyepakati kontrak-kontrak selanjutnya misalkan gitu. Kita akan janji bahwa kita setiap Senin jam 8 kita bertemu. Kamu mau enggak misalkan gitu. Oh, saya keberatan, elaborasi. Terus didiskusikan gitu ya. Keberatan karena saya harus nyekolahin anak, harus misalkan harus jualan dulu. Oke, kalau begitu di kontrak ini kita ya yuk waktunya itu sampai ketemu. Sampai si klien itu, sampai masyarakat itu mau gitu di kontrak itu. Kemudian ada juga responding. Kita harus selalu respon apapun yang dikatakan masyarakat dengan bahasa-bahasa yang jangan mengungkapkan masalah kayak tadi. Bahasa harus bahasa halus gitu ya. Ada profesionalitas menjaga rahasia, tetapi ada juga profesionalitas boleh membuka rahasia. Jadi kita tekankan ke si klien atau ke masyarakat atau ke kelompok. Kita pegang rahasia ini. Jangan sampai saya sebagai konselor atau saya sebagai seorang pengembang masyarakat jaga rahasia tapi Bapak Ibu tidak menjaga. Itu akan dampaknya buruk karena apa yang Bapak Ibu lakukan akan berdampak pada proses penanganan yang mungkin akan lebih rumit karena semua orang kok jadi tahu misalkan gitu. Itu rahasia yang harus dipegang oleh kedua belah pihak. Kemudian rahasia apa yang boleh bahas secara kode etik itu boleh diceritakan ke orang lain. Misalkan rahasia tentang cerita tentang kondisi keluarganya, misalkan kondisi anaknya itu boleh diceritakan. Anaknya yang terlantar di rumah misalkan. Atau satu komunitas gelandangan ada satu orang yang mau bunuh diri, itu boleh diceritakan ke bagian hukum, ke bagian apa gitu. Kalau tidak diceritakan secara profesional kita ini akan dituntut gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman jadi seorang profesional di pekerja sosial seperti itu, tuh boleh kita menceritakan kasus-kasus tertentu tapi ke yang berwenang, bukan cerita ke teman atau cerita ke siapa. Kemudian mendengarkan aktif, reflektif, bertanya ulang, bertanya keluarga, kemudian kita mencoba pertanyaan terbuka. Jadi misalkan gini, pertanyaan terbuka itu misalnya gini, Davinatul Ulum misalkan dia mengatakan, saya ini kecewa sekali ya dengan suami saya gitu. Nah, ungkap kembali, gali terus. Kecewa. Nah, maksudnya seperti apa? Responding. Pertanyaan terbukanya, apakah begini kecewa itu? Kita klarifikasi tapi dengan pertanyaan terbuka gitu. Apakah kecewa itu saat Mbak sebelum nikah atau setelah nikah atau saat ini gitu. Sebelum nikah misalkan pacaran gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pilihan yang bisa membuka jawaban yang sebanyak-banyaknya itu. Teman-teman itu dulu ya sampai di sini, ini sudah jam 7:54. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada ya. Oke. Pertemuan ini saya anggap pertemuan ke-7 ya. Jadi nanti lihat RPS lagi setelah UTS-nya kan pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 dan selanjutnya kita lihat di RPS. Biasanya yang saya ingat teman-teman nanti bikin kayak kesannya kayak praktek gitu ya. RPS-nya apa sudah dibagi oleh saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Dilihat ya di RPS itu. Tapi sesuai masukan dari teman-teman pada semester kemarin kan teman-teman ngasih masukan, saya nurut aja, tidak boleh mungkin ngasih tugas kelompok. Jadi banyak masukan, tugasnya individu karena individu itu jelas. Ini nilainya seini gitu. Kalau kelompok agak ini juga di beberapa orang gitu ya, ada yang gini, ada yang gini. Jadi mungkin untuk saya individu ya. Yang kemarin teman-teman garap itu tugas UTS. Itu sebagai pengganti UTS yang akan saya lihat. Jadi teman-teman kalau sudah mengumpulkan dan serius, oke ya, itu akan saya lihat, akan saya analisis gitu. Buat teman-teman memahami teknik dari konseling itu seperti apa sebenarnya. Oke.
Cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali lagi. Oke, urung absen ya. Ini yang hadir ada 23. Dibuka dong wajahnya, mau saya screenshot untuk ganti absen. Wajahnya ini ditampakkan. Bentar, saya screen dulu. Wajahnya ditampakkan semua ya. Kalau belum, yang cowok tampakkan. Yang dengar saya tolong ditampakkan dong wajahnya. Yang ada di Zoom ini tampakkan semua. Yang belum, halo yang belum. Semua. Ya, yang belum masih ada 3 orang. Satu lagi yang belum. Putri Dwi. Saya curiga nggak ada anaknya ini. Putri Dwi, halo. Putri Dwi. Oh, nggak ada, jangan-jangan. Oke, bertahan dulu dong, jangan ditutup dulu. Itu yang cowok siapa? Dadak ditutup. Jangan ditutup dulu. Aku mau ngambil gambar sebentar. 1, 2 untuk absen. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silahkan kalau mau ditutup wajahnya. Oke, sebentar. Oke, sampai di sini. Iya, Bu. Nanti ada instruksi lagi ya di grup ya untuk perkuliahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tutup ya. Bu, tadi Ibu manggil, Bu. Bu. Oke, saya sudah tutup ya. Saya tutup dulu ya.